Selamat siang. Kami dari kelompok 7 akan mewawancarai Thomas Robert Malthus terkait teori yang mengenai kelangkaan sumber daya dan mengaitkannya dengan teori kami terkait pasar persaingan sempurna. Sebelum masuk ke wawancara, perkenalkan saya Andreas Steven dengan NIM 24132408. Selanjutnya teman saya. Saya Tantiana Tahu dengan NIM akhir 010. Saya Joseph Dewa Gajah dengan NIM akhir 026. Jadi saat masuk ke pertanyaan, jadi Pak Malthus, sebenarnya kondisi apa yang melatar belakangi Anda sampai melihat dan meyakini bahwa pertumbuhan penduduk bisa lebih cepat daripada ketersediaan makan? Saya hidup pada masa di mana pertumbuhan penduduk meningkat pesat, sementara produksi pangan tidak berkembang secepat itu. Saya melihat langsung tekanan ekonomi, harga makanan naik, kemiskinan meluas, dan banyak orang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Dari pengamatan itu, saya menyimpulkan bahwa ada ketidakseimbangan alami antara jumlah manusia dan kemampuan alam menyediakan pangan. Baik, terima kasih atas jawaban Anda. Selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Oke Bapak, pertanyaan keduanya yaitu kalau menurut Anda sumber daya itu terbatas, apakah pasar seperti dalam persaingan sempurna benar-benar bisa mengatasi kelangkaan hanya lewat mekanisme harga? Pasar, bahkan dalam bentuk persaingan sempurna, memang mampu menyesuaikan harga melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Namun, saya tidak percaya bahwa pasar dapat sepenuhnya mengatasi kelangkaan. Harga yang naik tidak menciptakan tanah baru atau mempercepat pertumbuhan hasil pertanian tanpa batas. Alam memiliki keterbatasan yang tidak bisa dilampaui hanya dengan mekanisme pasar. Ya Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, dalam pasar persaingan sempurna, harga naik saat barang langka. Menurut Bapak, apakah kenaikan harga itu cukup untuk mencegah krisis pangan? Kenaikan harga memang memberi sinyal kepada produsen untuk meningkatkan produksi. Namun, kenaikan harga juga memiliki konsekuensi. Masyarakat miskin akan semakin sulit membeli makanan. Jadi, alih-alih mencegah krisis, harga yang tinggi justru bisa memperparah penderitaan sebagian besar penduduk. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya saya akan kembali menanyakan. Anda menyebutkan bahwa kelangkaan bisa menyebabkan kelaparan dan kemiskinan. Jika begitu, apakah sistem pasar yang bebas cukup adil bagi semua orang? Jelaskan menurut pendapat Anda. Dalam kondisi kelangkaan, pasar cenderung menguntungkan mereka yang memiliki daya beli lebih besar. Mereka yang miskin akan tersisih karena tidak mampu bersaing. Oleh karena itu, saya memandang bahwa pasar tidak selalu menghasilkan keadilan, terutama dalam hal kebutuhan dasar seperti pangan. Baik, terima kasih atas jawaban Anda. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah produsen di pasar persaingan sempurna akan selalu mampu meningkatkan produksi untuk mengejar pertumbuhan penduduk? Saya berpendapat bahwa produksi pangan tumbuh secara terbatas, aritmetis, sementara penduduk tumbuh jauh lebih cepat, geometris. Dalam jangka panjang, produksi tidak akan mampu mengejar pertumbuhan penduduk. Inilah sumber utama kelangkaan yang saya khawatirkan. Iya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Kalau terjadi kelangkaan parah, apakah Bapak setuju pemerintah harus ikut campur atau tetap biarkan mekanisme pasar bekerja sendiri? Saya tidak sepenuhnya mendukung intervensi pemerintah yang berlebihan, terutama bantuan yang justru mendorong pertumbuhan penduduk lebih lanjut.
Namun, dalam kondisi ekstrem, intervensi tertentu mungkin diperlukan. Yang lebih penting bagi saya adalah pengendalian pertumbuhan penduduk melalui kesadaran dan tindakan preventif. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, kembali lagi bersama saya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dalam jangka panjang sendiri, apakah Anda percaya keseimbangan pasar dapat tercapai atau kelangkaan yang akan terus berulang karena pertumbuhan penduduk yang terus meningkat? Keseimbangan pasar mungkin tercapai dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang keseimbangan ini mudah terganggu oleh pertumbuhan penduduk. Setiap peningkatan produksi cenderung diikuti oleh peningkatan populasi, sehingga tekanan terhadap sumber daya akan muncul kembali. Baik, terima kasih atas jawaban Anda. Pertanyaan terakhir, kalau Bapak melihat kondisi sekarang, di mana teknologi pertanian sudah maju, apakah teori Bapak tentang keterbatasan pangan masih relevan dalam sistem pasar modern? Saya mengakui bahwa teknologi telah meningkatkan produksi pangan secara signifikan. Namun, prinsip dasar saya tetap berlaku. Jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan, maka tekanan terhadap sumber daya akan terus muncul. Teknologi hanya memperlambat masalah, bukan menghilangkannya sepenuhnya. Mungkin sekian pertanyaan dari kelompok 7 mengenai kelangkaan sumber daya dan kaitannya dengan pasar persaingan sempurna. Kami berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sekian dan terima kasih.